Indonesia adalah salah satu negara yang banyak sekali keberagamannya, mulai dari keindahan alamnya, budaya, ras, agama, bahkan suku. Salah satunya Pulau Flores. Pulau Flores terletak di antara Pulau Sumba dan Pulau Timur. Pulau ini terdapat 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Flores Timur yang beribu kota Larantuka, ada Manggarai Barat yang beribu kota di Labuan Bajo, Manggarai yang beribu kota Ruteng, lalu Manggarai Timur beribu kota Kanborong. Selain itu ada Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Lembata. Flores sendiri berasal dari bahasa Portugis yang berarti bunga. Ada yang mengatakan dahulu pulau ini disebut Pulau Nusanipa atau Pulau Ular. Mengerikan ya teman-teman. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari Flores loh. Yuk disimak video berikut. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan Taedang. Saya asal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor di kampus ternama, kampus kita tercinta. Dan sekarang saya sudah di semester 8 atau bisa juga dikatakan mahasiswa semester akhir. Kak, kalau boleh tanya, kakak berasal dari suku mana ya? Saya kalau ditanya suku, sebenarnya suku di Flores, khususnya di Nusa Tenggara Timur itu banyak sih. Ada misalnya dari suku suku Tokan, ada juga dari namanya Kabelen, terus masih banyak sih sebenarnya. Nah, kalau untuk saya sendiri itu saya kebetulan suku saya itu Taedang. Itu salah satu suku yang ada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kakak pernah nggak sih di lingkungan sekitar tuh kayak merasa didiskriminasi? Kalau untuk diskriminasi itu sebenarnya kalau untuk saya sendiri itu memang merasakan ada sih kalau diskriminasi. Kenapa saya bilang ada? Karena banyak gitu, dari bukan hanya teman kampus atau di lingkungan kampus saja, tapi di lingkungan tempat tinggal saya itu juga banyak yang bilang kalau misalnya kamu aslinya dari mana gitu kan. Terus saya jawab, saya aslinya dari Flores, Nusa Tenggara. Pastikan yang ada di pikiran orang itu kan orang timur kan, pasti pikiran pertama yang ada di pikiran mereka tuh pasti oh orang timur nih. Berarti arahnya mereka beranggapan bahwa kalau orang timur tuh keras gitu kan, wataknya keras, orangnya suka marah-marah, orangnya suka kalau ngomong tuh dengan nada yang tinggi gitu kan. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari begitu, khususnya masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya nada keras, watak yang keras. Seperti itu. Kalau diskriminasi yang saya rasakan memang seperti itu, memang ada. Masyarakat setempat yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, terus yang ada di lingkungan kampus juga saya merasakan seperti itu. Banyak yang bilang, ih kayak apa sih bahasanya tuh kayak lebih menyudutkan gitu. Bukan menyudutkan sih, kayak lebih mengecilkan orang-orang timur gitu. Yang mereka anggap bahwa kalau orang timur itu adalah mereka tuh kalau misalnya ngomong tuh pasti suka marah-marah, tapi aslinya mah kita tuh bukan seperti itu. Kita tuh emang watak kita tuh emang bawaan dari sana begitu, keras, kasar, memang seperti itu. Dan untuk diskriminasi ya saya merasakannya seperti itu sih. Kan kakak kan belum main lama ya tinggal di sini. Kakak pernah nggak sih kayak bertemu atau kayak ada yang ngomong gitu kakak, kalau misalnya suku mereka tuh kayak lebih baik daripada suku Taedang? Sebenarnya kalau untuk seperti itu sih saya pribadi belum menemukan orang-orang yang menanyakan seperti itu ya. Maksudnya yang ada yang menganggap kalau suku mereka itu lebih baik daripada suku yang lainnya, itu
Itu kalau saya pribadi itu belum merasakan sih, bukan belum merasakan, maksudnya belum melihat secara langsung begitu. Ada yang bilang kalau misalnya suku mereka ini lebih baik daripada suku yang ada di daerah timur. Nah, kalau semisalnya ada tanggapan kakak bagaimana? Kalau misalnya ada yang seperti itu, tanggapan saya pribadi ya simpelnya seperti ini aja. Kita kan negara Indonesia, kita punya aturan, kita punya pegangan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila kan. Kalau misalnya ada yang beranggapan kalau suku mereka lebih baik daripada satu suku yang lain, berarti itu sama saja kita sudah memecahkan perbedaan suku yang ada di Indonesia. Kan Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu dalam satu wadah, satu tumpuan, begitu kan. Kalau misalnya kita lebih kayak membanggakan suku kita sendiri atau lebih mengedepankan suku kita sendiri, dan kita menganggap bahwa suku lain yang ada di Indonesia itu maksudnya tidak lebih bagus daripada suku kita, itu kalau menurut saya itu kayaknya kurang bagus begitu ya, kurang etis. Kan kita kan negara Indonesia, negara kesatuan, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila. Jadi ya jangan ada gitu tanggapan, jangan ada pikiran yang menganggap bahwa suku kita itu tuh harus lebih baik daripada suku yang lain. Itu jangan sampai. Soalnya kita ini satu kesatuan, kita harus bersatu, kita harus sama-sama gitu kan ya dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita ini negara Indonesia begitu, jangan sampai kita itu punya pikiran menganggap bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain begitu. Kan kakak udah lumayan lama ya tinggal di sini ya, berarti pengalaman kakak juga udah banyak nih. Kakak ada nggak kayak tips atau saran untuk teman-teman yang di luar Pulau Jawa nih supaya mereka bisa kayak lebih menyesuaikan diri di daerah sekitar? Tips buat teman-teman yang ada di kampung gitu, yang pengen merantau ke daerah Jawa, yang paling pertama dan yang paling utama itu adalah ketika kita melangkahkan kaki keluar dari kampung halaman, kemudian kita menginjakan kaki di tanah orang, hal yang paling utama adalah kita menjaga nama baik daerah tersebut. Kemudian yang kedua, kita menjaga nama baik kampung kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus bisa bersosialisasi kepada semua orang yang ada di daerah tempat tinggal kita dengan baik. Karena kita keluar dari kampung, kita bawa nama baik kampung, kita pergi merantau meninggalkan kampung, kita menginjakan kaki di tanah orang. Jadi seburuk apapun kelakuan kita yang ada di kampung, kita tinggalkan semua. Jangan sampai keburukan itu kita bawa ke tempat orang. Intinya jaga attitude kita, jaga perilaku kita, jaga norma etika kita ketika kita menginjakan kaki di tanah orang. Itu pesan saya untuk teman-teman yang ingin merantau ke daerah Jawa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Kasman, salah satu dosen yang berada di Universitas Ibnu Khaldun. Tanggapan saya terkait dengan testimoni berkaitan dengan video pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Wika berkaitan dengan permasalahan multikulturalisme ini sangat menarik. Sebab kenapa? Ada beberapa hal yang sangat bisa menjadi pembelajaran buat mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa sudah mulai berpikir kritis. Kemudian mahasiswa langsung menyentuh sumber pembelajaran, dalam hal ini adalah masyarakat, sehingga tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi pembelajaran yang langsung di lapangan. Nah, ini akan memberikan pengetahuan, pengalaman yang mungkin lebih kepada mahasiswa dibandingkan hanya
pembelajaran yang berorientasi di dalam kelas. Jadi pembelajaran active learning yang langsung eksperimen dan menyentuh masyarakat di luar sana, saya kira terus dikembangkan dan terus dipertahankan agar pemahaman mahasiswa tidak hanya oriented di dalam kelas saja, tapi juga bersinggungan atau bersentuh langsung dengan masyarakat atau bahan-bahan belajar yang ada di sekitar lingkungan yang mungkin memberikan kontribusi yang lebih real dibandingkan yang ada di lapangan. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.